Halo, kembali lagi dengan Julian Bertekno, dan pada video kali ini saya akan bahas laptop-laptop yang bisa menjadi pilihan Anda kalau Anda akan berkuliah. Untuk rentang harga yang akan dibahas pada video kali ini antara 5 sampai 15 juta, dan saya akan bagi ke 5 sampai 7, 7 sampai 10 hingga 10 sampai 15 juta. Untuk kriteria sendiri sudah pernah saya bahas di video terakhir, bisa lihat di sini, tapi secara umum intinya adalah pertama, untuk prosesornya itu untuk Intel dia harus generasi 12 ke atas, sementara untuk AMD harus dari 6000 ke atas. Pada intinya ini untuk menjamin kebaruan serta menjamin performanya agar bisa relevan selama beberapa tahun ke depan. Untuk RAM disarankan 16 GB atau bisa di-upgrade dari 8 ke 16 GB. Selain itu, laptop-laptop yang saya akan bahas di sini semuanya bergaransi resmi dan semuanya dalam kondisi baru. Untuk lokasi pembeliannya saya hanya pilih Tokopedia, bukan karena Tokopedia paling bagus atau gimana. Ini hanya untuk mempersempit pilihan saja, karena di toko offline mungkin ada yang lebih bagus atau mungkin bahkan di toko online lainnya. Sebagai catatan awal, ini bukanlah video review laptop satu persatu dengan review sangat mendetail ya. Saya lakukan di sini adalah saya melihat spesifikasinya, harganya, kemudian saya juga sedikit menambahkan dari beberapa laptop yang pernah saya pakai sebelumnya yang mirip-mirip dengan yang dijual pada saat ini. Oke, langsung aja kita mulai dari laptop pertama, yaitu adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i ya, Slim 3i. Dimana ini adalah laptop dengan harga 6 jutaan, bisa dilihat di sini. Lalu untuk spesifikasi intinya, dia punya Intel Core i3 1215U. Ini sudah 6 core ya, jadi 2 performance core dan 4 efficiency core. Kemudian memori internalnya itu 8 GB, tapi masih bisa di-upgrade dengan satu slot tersedia pada komputernya. Sehingga tertulis di sini maksimum memorinya sampai 16 GB. Storage-nya 256 GB SSD, sebenarnya ini agak kecil, tapi karena ini laptop 6 jutaan, jadi kita nggak bisa banyak komplain ya. Terdapat satu buah satu slot SATA, kemudian satu buah M2. Jadi ini storage-nya bisa di-upgrade dengan dua tipe storage terpisah. Layarnya 14 inci, tapi sayangnya masih TN ya, dan brightness-nya juga biasa aja, tapi minimal banget ya, dapat anti glare. Jadi meskipun brightness-nya nggak tinggi-tinggi amat, minimal kalau di ruangan terang-terang gitu, ya harusnya masih bisa terbaca. Nggak ada touchscreen, jelas aja ini karena laptop 6 jutaan. Beratnya sebenarnya normal nih, 1,43 kg untuk laptop 14 inci. Portnya juga cukup dermawan, jadi ada USB 2.0 satu buah, USB 3.2, dua-duanya itu USB Type A ya. Dan tetap dapat USB Type C satu buah, jadi ya kalau untuk nge-charge atau buat ke display, ke HDMI, ke VGA bisa pakai dongle. Tapi kalau nggak ada pun masih ada HDMI 1.4, headphone combo jack, card reader, power connector, dan tentu saja karena laptop ini resmi dia dapat garansi 2 tahun. Jadi Lenovo itu menurut saya ini adalah pilihan yang bisa dibilang aman lah ya. Jadi secara value bagus, build quality karena ini Slim 3 ya, jadi bukan Slim yang satu, jadi bukan yang paling bawah banget. Ya menurut saya ini harusnya cukup oke lah buat orang yang mungkin cari aman, meskipun performanya mungkin nggak oke-oke banget. Kemudian kalau Anda tuh pengen pilih merek yang lain, misalnya dari Asus ya. Asus juga tumben-tumbenan nih mereka ngasih juga laptop dengan harga 7 juta ke bawah. Biasanya Asus tuh mainnya 7 ke atas, tapi ini tumben-tumbenan ada Asus yang termasuk murah ya. Asus VivoBook Go 14 inci ya. Nah, jadi spesifikasi itu dia dapat AMD Ryzen 3 7320U. Nah, AMD Ryzen 3 7320U itu, ini sebenarnya sih masih mirip-mirip dengan AMD Ryzen 3 yang 5300U ya. Bahkan sebenarnya kalau secara performa grafis bagusan yang 5300U. Tapi setidaknya ini dapat efisiensi daya yang lebih bagus ya. Kalau Anda mau cek bisa cek review-review yang lain. Jadi memori di sini 8 GB, tapi sayangnya ini nggak ada cara untuk bisa mengupgrade memorinya ya. Ya ini sebenarnya saya nggak bisa tolerir kalau harga laptop itu mungkin 7 juta ke atas, tapi ini karena masih ya 6 jutaan. Dan sebenarnya sih laptop yang harga 6 jutaan itu ya kalaupun kita upgrade memori itu nggak bakal senendang kalau kita tuh misalnya punya laptop dengan misalnya Core i5 yang seri H atau Core i7 seri H, kemudian ada bottleneck-nya di RAM, nah itu lebih kerasa. Tapi kalau yang masih Ryzen 3 atau Core i3 menurut saya masih mungkin nggak ideal, tapi masih oke lah. Jadi ini sebenarnya nggak saya rekomendasikan amat kalau memori nggak bisa di-upgrade. Tapi kalau emang Anda mungkin sukanya Asus, karena mungkin Anda sudah cek ke toko offline dan ternyata enak ya, ini mungkin bisa jadi pilihan. Displaynya 14 inci, Full HD, 16:9 aspect ratio. Saya nggak nemu informasi resmi dari website Asus ataupun dari sini apakah displaynya itu IPS atau TN, tapi saya sempat nemu di website luar negeri ya, di Best Buy sini dia dapat dibilangnya sih IPS, tapi saya sebenarnya agak ragu ya, karena IPS-nya itu bukan berarti saya ragu dia tuh nggak IPS, tapi IPS itu bukan IPS yang high quality lah. Jadi IPS yang ya bisa dibilang yang kelas bawah. Jelas aja ini kan karena 250 nits ya, jadi nggak terang-terang banget. Dan color gambutnya cuma 45% NTSC. Sama dengan Lenovo sebelumnya 256 GB. Kemudian portnya juga sebenarnya hampir sama. Jadi ada USB 2.0 Type A, 3.2 Type A, 3.2 Type C, HDMI, headphone jack, DC power. Kemudian beratnya sedikit lebih ringan dari Lenovo tadi, jadi 1,38 kg, tapi harusnya sih ini nggak kerasa banget ya. Dan dia dapat garansi Asus Indonesia 2 tahun ya. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang hampir sama dengan yang tadi ya.
Tapi ya kalau saya mungkin bisa memilih, saya mungkin lebih pilih yang Lenovo tadi. Perbedaan intinya di sini di layar dan beratnya sedikit lebih ringan ya. Tapi kalau saya pribadi, saya tuh cenderung lebih suka keyboard Lenovo ya ketimbang keyboardnya Asus ya. Tapi ini preferensi pribadi, dan mungkin Anda kalau di toko itu bisa coba bandingkan dulu mana yang lebih suka antara keyboardnya Asus atau Lenovo, atau mungkin laptop lainnya yang saya akan bahas sebentar lagi. Dan tentu saja perlu perhatikan juga layar ya, apakah layarnya lebih nyaman yang Asus atau yang Lenovo atau laptop lainnya. Yang berikutnya di sini kita ada laptop lokal, jadi Advan Work Plus. Ini sebenarnya ketimbang laptop-laptop yang saya sudah bahas tadi sebelumnya, dua tadi itu dia yang paling tinggi speknya. Jadi yaitu untuk varian paling murahnya itu dia dapat Ryzen 5 6600. Kalau mau jebol di atas 7 juta ya ada yang Ryzen 7, ada yang Intel i5 ya. Tapi kita akan bahas di sini Ryzen 5 aja, dan saya sendiri secara pribadi sebenarnya kalaupun saya beli Advan Work Plus, saya mungkin akan pilih yang varian paling bawahnya, karena pada intinya ini adalah laptop budget ya. Jadi di luar prosesor itu semuanya secara build quality dan sebagainya itu bukan yang top tier, bukan yang kelas atas. Jadi menurut saya mendingan dipasangkan dengan prosesor yang paling murah juga. Oke, apa yang spesial di sini? Pertama, dia punya AMD Ryzen 5 6600H. Jadi ini laptop di bawah 7 juta dapat prosesor kelas H dan Ryzen 5 juga. Jadi sudah pasti ini lebih kencang ketimbang laptop-laptop yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Displaynya juga ini nggak main-main ya, 14 inci IPS dan rasionya 16:10 ya. Jadi ini benar-benar merusak pasar bisa dibilang. Kemudian di sini ada RAM 16 GB. Sayangnya nggak bisa di-upgrade nih, dia onboard semua, tapi minimal 16 GB ya. Jadi ya oke lah. Memori juga sudah paling besar dibanding yang tadi 512 GB. Buat Windows original di sini, tapi saya nggak yakin dapat Office ya, meskipun di sini logo Office-nya. Tapi saya nggak yakin kalau Advan Work Plus ini dapat Office, karena ya setahu saya sih kayak Microsoft gitu, mereka biasanya kerjasamanya sama brand-brand yang internasional ya, misalnya seperti Asus, Acer gitu-gitu. Udah untuk portnya dia ada 2 buah USB Type-C 3.2, kemudian ada micro SD. Wah ini dikasih micro SD, sementara laptop yang lain nggak dapat. Ada 2 buah USB Type-A 3.2, HDMI 2.0, bukan 1.4 ya, 2.0, dan masih dapat headphone jack. Dan salah satu yang spesial dari laptop ini adalah dia dapat di-charge dengan power delivery. Jadi dia itu bisa di-charge dengan USB Type-C ya, jadi nggak harus pakai barrel plug seperti laptop-laptop di bawah 7 jutaan lainnya. Jadi saya sarankan kalau Anda pengen beli Advan Work Plus itu pastikan dulu memang dapat Office atau enggak. Ya bukan berarti kalau nggak dapat Office ini nggak worth it, nggak juga. Tapi ya untuk memastikan saja Anda tuh dapat apa aja di dalam paket pembelian. Nah, apa kelemahannya dari Advan Work Plus ini? Pertama, dia harganya lebih tinggi ketimbang beberapa laptop yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Meskipun ini nggak beda jauh ya, cuma beda hampir sejuta kurang 1.000. Dan kelemahan kedua di sini adalah garansinya dia cuma 1 tahun. Jadi garansinya Advan ini dia lebih sebentar ketimbang laptop lainnya. Dan masih terkait dengan garansi, saya juga nggak tahu seberapa bagus service center Advan ya. Saya nggak ada pengalaman sama sekali. Ini mungkin jadi satu catatan yang perlu Anda ketahui sebelum Anda beli laptop dari Advan. Bagaimana dengan barang yang bisa dibilang in between ya? Nah, di sini kita ada Acer Aspire Lite ya. Jadi ini laptop paling murah dari Acer, seri paling murah dari Acer. Dia itu punya Core i3 1215U ya. Jadi performanya lebih rendah ketimbang Advan Work Plus tadi, tapi layarnya bisa dibilang bisa dibandingkan lah ini dengan IPS dan rasio 16:10. Memorinya 8 GB DDR5 dan ada keterangan bisa di-upgrade. Jadi ya, kalau mau upgrade ke 16, ini ada tulisannya bisa sampai 16. Kemudian untuk portnya dia ada 3 buah USB 3.2 Gen 1 Type A, nggak ada USB 2.0 sama sekali, jadi ya bagus. Kemudian ada USB Type-C 1 buah. Kemudian ada HDMI 1.4. Dan ada garansi part, jadi partsnya itu 1 tahun, labornya 3 tahun, dan onsite-nya 0. Jadi dia nggak ada garansi onsite, tapi minimal banget ya di cover sampai 3 tahun. Kemudian di sini kalau Anda tuh budgetnya nggak nyampe 6 juta, Anda cuma punya budget 5 jutaan. Ini mungkin salah satu pilihan yang bisa Anda lirik, meskipun saya sebenarnya nggak merekomendasikan amat ya, karena speknya terlalu rendah. Oke lah, dia tuh HP 14S yang punya i3 1215U, punya Windows, Office Home and Student, tapi RAM-nya cuma 4 GB ya. Memang sih ini bisa di-upgrade sendiri ya, RAM-nya itu nggak ada masalah. Tapi ya ini masalahnya dia, kalaupun di-upgrade dia cuma bisa single channel. Jadi kalau Anda mau upgrade artinya Anda harus cabut 4 GB-nya kemudian install ke 8 atau 16. Saya punya laptop seperti ini dan saya pernah bahas juga di channel ini. Dia tuh layarnya Full HD, kemudian punya layar IPS ya. Ini nggak tertulis di sini, tapi saya tahu itu IPS, dan dia punya brightness nggak terang-terang amat, 250 nits, dan punya color gamut 45% NTSC. Portnya USB Type-C 2 buah, USB Type-A nggak disebut berapa ini, 2 buah, HDMI dan mikrofon headphone jack, dan
SD card reader. Beratnya 1,46 kg ya, jadi ini standar untuk 14 inci. Jadi ini kalau Anda benar-benar kepepet butuh beli laptop yang di bawah 6 juta, ini bisa jadi pilihan, tapi kalau saya pribadi seperti saya nggak akan pilih laptop ini ya. Ini sebenarnya ada opsi dari toko untuk upgrade sendiri ke 8 GB tuh. 8 GB udah tembus 6 juta. Kemudian upgrade lagi jadi 6,6 juta. Satu honorable mention di sini kalau Anda butuh laptop dengan harga di bawah 6 juta, sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu adalah Axio Hype AMD X5 Ryzen 5 5500. Jadi sebenarnya nggak qualified untuk kriteria laptop yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi ini pakai Ryzen yang masih 5000 series. Tapi 5500 menurut saya bukan sesuatu yang jelek ya. Menurut saya malah bagus. Ya, cuma memang sudah outdated dan saya nggak tahu berapa tahun lagi 5000 series ini akan disupport ya. Spesifikasi Anda bisa lihat di sini, ada garansi cuma setahun ya. Ini nggak tahu, pabrikan lokal biasanya pendek-pendek garansinya. Kemudian ada 5500U, RAM 8 GB, storage 256 GB, portnya 3 buah USB Type A, USB Type C, RJ45, jadi Ethernet, kemudian ada HDMI, micro SD. Sini saya nggak disebutkan beratnya, tapi ya asumsi saya beratnya sih harusnya ya sekitar 1,3-1,4 kg juga. Ini mungkin catatannya sama dengan yang tadi saya sebutkan untuk Advan Work Plus, hanya saja ini spesifikasi lebih rendah. Jadi kalaupun saya harus pilih laptop lokal, seperti saya akan lebih memilih untuk beli Advan aja. Sekarang kita akan masuk ke rentang 7-10 juta rupiah. Dan sebenarnya untuk rentang ini banyak banget laptop yang bagus-bagus ya. Dan kalau saya pribadi sih, kalau saya akan berkuliah itu saya akan pilih laptop di rentang ini ya, karena menurut saya ini paling bagus secara price to performance ya. Jadi kita bisa dapat laptop yang bisa dibilang performanya sudah oke, tapi juga nggak kemahalan ya. Jadi menurut saya untuk kuliahan itu 10 juta ke atas itu menurut saya sudah agak kemewahan, kecuali Anda mungkin butuh performa lebih. Nah untuk laptop yang satu ini, Acer Aspire Slim ini, dia udah dapat bisa dibilang spek yang paling baru semua ya. Jadi Intel Core i5 1335U ya, sekarang udah ada yang generasi 14 sih. Cuma menurut saya itu karena masih terbatas banget laptopnya, jadi saya nggak hitung dulu. RAM-nya itu antara 8 atau 16 GB. Nah, tapi memang di sini memang ditulisnya onboard. Tapi ya kalau sudah 16 GB onboard menurut saya sudah cukup lah. Storage 512 GB sudah sangat lega. IPS 16:10 untuk layarnya, jadi sudah lebih lega ruangan vertikalnya. Dapat Windows 11 Home dan Office Home and Student. Kemudian untuk portnya dia dapat 2 buah USB Type A, 2 buah, kemudian HDMI 2.1 jadi yang sudah paling baru. Ini yang paling baru semua. Jadi saya lihat aja di website Acer. Ini memang model yang Gen 12, tapi bisa lihat di sini untuk portnya dia dapat RJ45 jadi Ethernet, jadi dapat HDMI juga, 2 buah USB Type A dan 1 buah USB Type C yang Thunderbolt. Garansinya lama sekali, 3 tahun. Jadi kalau Anda yang khawatir gitu, ini bisa tahan sampai 3 tahun nggak ya? Ya memang nggak ada yang tahu ya laptop bisa tahan berapa lama, tapi minimal dari garansi dia dapat 3 tahun. Dengan harga hampir 9 juta, menurut saya ini cukup oke secara spesifikasi ya. Tapi kalau secara layar, keyboard itu menurut saya mungkin perlu dicek dulu di toko ya, karena mungkin ada yang nggak suka dengan keyboard Acer. Tapi kalau saya pribadi sih nggak ada masalah dengan keyboard Acer. Saya sendiri juga fine-fine aja dengan layar Acer. Menurut saya itu termasuk yang bagus. Kemudian untuk laptop berikutnya ini sudah hampir mentok 10 juta. Jadi Asus VivoBook 14 Ryzen 7 7730U ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan adalah dia pakai angka 3, bukan seperti yang tadi 7320U. Itu pakai arsitektur lama, ini sudah pakai arsitektur yang baru. Dia dapat apa aja? Jadi pertama tadi sudah disebutkan Ryzen 7 7730U, kemudian dapat RAM 16 GB, tapi saya nggak tahu kenapa cuma dapat DDR4 yang nggak dapat DDR5. Jadi ini dipisah antara yang onboard 8 GB dan yang bisa diganti 8 GB. Jadi ini secara praktek harusnya masih bisa di-upgrade, meskipun 16 GB menurut saya sudah sangat-sangat cukup. Minimal untuk pemakaian umum ya. Kemudian untuk storage-nya 512 GB. Portnya ada 1 buah USB Type A 2.0, USB 3.2 Type C, USB 3.2 Type A, HDMI 1.4, kemudian ada headphone jack. Ini juga dia sudah dapat keyboard yang tipe backlit. Nggak semua laptop yang sekarang itu, apalagi yang murah-murah itu dapat keyboard yang backlit, tapi ini sudah dapat backlit. Berat ya untuk laptop 14 inci, dia itu 1,6 kg ya. Menurut saya ini agak terlalu berat ya. Jadi kalau Anda butuh mobile banget, ini mungkin bisa jadi salah satu laptop yang mungkin nggak masuk list Anda karena terlalu berat ya. Ya sebenarnya nggak berat-berat amat 1,6 kg, tapi masih banyak laptop yang ukuran 14 inci yang bisa lebih ringan dari ini. Dan garansi Asus itu nggak tahu kenapa dia lebih pendek sedikit ketimbang Acer, dia cuma 2 tahun. Jadi overall si Asus ini bisa dibilang adalah laptop yang mungkin cocok kalau Anda itu butuh performa yang nanggung-nanggung ya, sampai Ryzen 7 ya. Ryzen 7 7730U, jadi bukan Core i5, bukan Ryzen 5. Nah ini harusnya untuk pekerjaan yang berat secara CPU, mungkin programming agak berat, atau mungkin misalnya komputasi seperti MATLAB, atau ya untuk
analisis struktur dan sebagainya menggunakan Affiliate Element dan bukan urusan grafis, menurut saya ini sudah sangat-sangat ngangkat ya. Nah, tapi kalau Anda tuh pengen untuk laptop antara 7-10 juta dengan build quality terbaik, saya sih nggak ragu lagi kalau Anda itu untuk milih yang satu ini, Huawei ya. Jadi Huawei yang satu ini, Huawei sudah lama ada di Indonesia, tapi biasanya tuh Huawei punya prosesor yang selalu ketinggalan satu generasi ketimbang laptop-laptop lainnya, karena biasanya mereka itu mungkin mengambil waktu ya, jadi spend some time untuk mengoptimasi prosesornya. Tapi sepertinya nggak gitu lagi, karena sekarang MacBook yang di 14 ini dia dapat Core i5 sih, bukan Core i7 atau Ryzen 7, Ryzen 7 yang tadi saya sudah bahas sebelumnya. Tapi minimal dia dapat yang seri H, jadi yang pakai performance core lebih banyak ketimbang yang seri U. Nah, dapat apa aja sih untuk harga segini? Dia pertama bobotnya itu lebih ringan sedikit ketimbang laptop-laptop lain yang tadi saya sudah sebutkan ya, 1,39 kg. Jadi menurut saya sudah oke. Layar IPS, kemudian resolusinya 1920x1200, jadi aspek rasionya sudah meninggi ya, jadi 16:10. Dari prosesornya saya sudah sebutkan, kemudian RAM-nya itu dia dapat 16 GB LPDDR4, jadi sayangnya nggak bisa di-upgrade ya, tapi nggak apa-apa, udah 16 GB. Kemudian dapat storage 512 GB. Sepertinya kalau saya lihat di sini Huawei sudah nggak pakai webcam yang disembunyiin dalam keyboard ya. Menurut saya itu agak-agak aneh sebenarnya, karena bakal kelihatannya dagu gitu begitu video call. Jadi ini sudah di atas webcam, jadi ya menurut saya oke lah. Harganya memang nggak murah, jadi hampir 10 juta. Tapi untuk spek yang diberikan menurut saya ini cukup worth it lah. Sayangnya saya nggak menemukan garansinya Huawei itu berapa lama ya. Kok nggak ketemu ya. Sekarang mari kita bahas untuk laptop segmen 10-15 juta. Dan di sini tuh sebenarnya banyak sekali laptop bisa Anda pilih dan bagus-bagus. Hampir semuanya bagus-bagus. Tapi dari banyak yang bagus-bagus itu, saya memilihkan beberapa yang menurut saya itu layak untuk Anda lirik ya. Jadi yang pertama ini adalah jagoan selama beberapa tahun terakhir, yaitu adalah Asus ZenBook 14 ya. Jadi secara value ini bagus banget. Dia itu pertama, dia dapat Ryzen 7 8840HS yang sudah seri H, jadi pasti kecau banget. Dan karena ini AMD Ryzen, saya yakin juga nggak boros-boros amat, nggak seboros Intel. Layarnya sendiri, dia punya layar 14 inci Full HD 1920x1200. Emang di harga segini mungkin ada beberapa yang sudah expect 4K, tapi buat saya pribadi sih nggak apa-apa, nggak 4K selama baterainya bisa lebih tahan lama. Dapat layar OLED, jadi ini adalah satu fitur yang menurut saya sangat unik ya. Ini adalah salah satu fitur yang nggak semua laptop bisa punya. Kemudian dia dapat ya, karena dia OLED itu dia dapat response time cepat banget. Jadi secara teknis sebenarnya bagus buat gaming, tapi ini bukan laptop gaming karena ya refresh rate-nya juga cuma 60 Hz ya. Dan karena di OLED itu dia secara color gamut dan akurasi itu pasti bisa bagus banget. Memorinya 16 GB LPDDR5X, jadi nggak bisa di-upgrade lagi ya, tapi sudah 16 GB. Portnya itu karena mungkin ini sudah laptop yang agak high-end, jadi pengennya agak-agak tipis dan portnya nggak banyak ya. Jadi ini emang nggak banyak juga, jadi satu buah USB Type-A, dua buah USB Type-C, HDMI, minimal dapat HDMI buat presentasi. Kemudian dapat combo headphone jack, dan ini karena dia laptopnya itu sudah support power delivery, jadi artinya Anda bisa pakai USB Type-C-nya untuk nge-charge. Beratnya juga enteng banget, dia cuma 1,28 kg. Dan ini karena laptop resmi, dia dapat garansi resmi Asus Indonesia 2 tahun dan 1 tahun VIP Perfect Warranty. Jadi apa sih sebenarnya Perfect Warranty itu? Kalau katanya Asus sih, katanya dia mengcover kecelakaan, layar pecah, rusak karena air, kelalaian pengguna, dapat prioritas juga waktu di layanan di service centernya. Ya mungkin kerusakan karena air ini memang sayangnya dia biasanya nggak di cover untuk laptop-laptop yang murah ya. Jadi ada teman saya waktu itu, bareng saya beli laptopnya, kemudian sudah beli laptop baru, happy, taunya ketumpahan kopi, dan itu saya nggak bisa di cover sama garansi. Jadi ya sayang banget, emang agak disayangkan, tapi ya begitulah kenyataannya. Catatan lain di sini adalah dia tidak dapat Office ya. Saya nggak yakin kenapa ini. Nah, berikutnya adalah Lenovo Yoga Pro 7 Evo. Nah, ini apa aja yang spesial dari laptop satu ini? Ini bisa dibilang adalah laptop yang kalau tadi kan Asus itu cari yang stylish, yang ringan, yang ya enak kalau buat dibawa kemana-mana. Ini buat yang agak lebih serius ya. Jadi kita lihat di sini, pertama dia dapat Intel Core i5 yang 13500H. Memorinya sudah yang LPDDR5 yang 16 GB. Displaynya nih, dia tuh dapat display yang bisa dibilang tuh besar ya. Dia itu 14,5 inci 2.5K, jadi resolusi lebih tinggi ketimbang yang Asus tadi. Dia dapatnya memang IPS, tapi ya ini minimal IPS yang terang ya, 350 nits, anti glare, dan sudah color gamutnya 100% sRGB. Dan punya refresh rate 90 Hz, jadi sedikit lebih tinggi ketimbang yang Asus tadi. Dan ini juga satu fitur yang nggak semua laptop itu bisa punya, seperti OLED. Kita tahu sendiri kalau keyboard dari Lenovo tuh biasanya juga enak ya, dan
Mungkin ini preferensi pribadi aja, tapi Anda juga bisa cek sendiri, dan mayoritas sih teman-teman saya pada suka keyboard Lenovo. Agak sedikit lebih berat ketimbang Asus tadi, jadi 1,49 kg. Ya ini memang orientasinya ke fungsional lah, bukan ke style ya. Kita di sini untuk portnya dapat USB Type-C yang Thunderbolt, karena ini Intel dia dapat Thunderbolt ya. Kemudian USB Type-A, kemudian ada USB Type-C juga satu lagi, yang sudah support USB Power Delivery seperti yang Thunderbolt tadi juga, HDMI 2.1. Dia dapat garansi 3 tahun Accidental Damage Protection. Nah, jadi ini garansinya kembali mengalahkan yang Asus tadi. Dan tidak seperti yang Asus tadi, dia juga dapat Windows 11 sekaligus Office-nya. Untuk harganya bervariasi, tadi yang saya lihatkan itu dia di atas 15 juta, tapi sebenarnya kalau Anda lihai cari di internet itu ada beberapa toko yang jual di bawah 15 juta. Kemudian kalau Anda tuh pengen merek lain misalnya dari HP. Nah, HP ini sebenarnya untuk harga 10-15 juta itu dia adalah range nanggung ya, karena HP itu kalau NV itu masih kebanyakan di atas 19 juta, dan nggak tahu kenapa stoknya di Indonesia tuh agak-agak terbatas sekarang. Sementara untuk seri Spectre itu biasanya sudah di atas 20 juta. Nah, kalau untuk rentang 10-15 juta, yang adanya di sini adalah Pavilion ya. Jadi Pavilion itu di atas laptop seperti 14S gitu. Jadi yang nggak ada namanya cuma 14S atau 15S, dan Pavilion itu di atasnya. Dan Pavilion Plus ini bisa dibilang juga cukup oke. Jadi dia dapat Ryzen 7 meskipun yang masih seri 7000 ya. Ya minimal sudah di atas 6000, dan dia juga AMD. Jadi AMD yang seri 7000 ke atas dia sudah dapat yang AMD Radeon Graphics yang sudah punya integrated graphics powerful ya. Jadi ini bisa dibilang mengalahkan Intel lah kalau untuk kalau dibandingkan dengan misalnya Intel Core Gen 12. Memorinya 16 GB sudah LPDDR5X ya, ini solder yang nggak bisa di-upgrade. Storage-nya paling gede sendiri dia sampai 1 TB. Ya mungkin ini karena dia itu bukan seri seperti Envy. Jadi build kali ini bisa dibilang nggak jelek juga, tapi dia bukan kelasnya misalnya seperti ZenBook. Tapi ya ini kompensasi, kita dikasih storage 14 GB. Displaynya juga besar, ini 14 inci, resolusi tinggi ya. Dia mengalahkan laptop-laptop sebelumnya tadi. Dan refresh rate-nya ini variabel, jadi 48 Hz. Kalau memang mau hemat baterai, dia bisa otomatis turun, tapi kalau mau dimaksimalin bisa sampai 120 Hz. Nah, masalah saya nggak tahu apa bisa nih dimanfaatkan 120 Hz-nya selain untuk navigasi Office gitu-gitu, karena ya ini bukan laptop gaming gitu. Jadi ya mungkin 120 Hz nggak terlalu pakai, tapi ya nice to have lah menurut saya, oke lah. Kemudian dia dapat Windows 11 Home dan Office Home and Student 2021. Ya meskipun dia bukan seri yang sekelas Envy ataupun sekelas ZenBook ya minimal dikompensasi dengan harga yang sedikit lebih murah ketimbang kompetitornya. Dia harga 13 jutaan. Beratnya nggak disebutkan di halaman Tokopedia tadi, tapi saya cari di sini beratnya 1,38 kg. Jadi bisa dibilang ini sedikit di bawah standar pada umumnya, dengan artian bagus ya. Dan begitulah kalau untuk laptop standar ya. Sementara untuk laptop gaming, bisa dibilang untuk harga segini tuh agak-agak susah kita cari yang bagus ya. Karena oke lah spesifikasi mungkin ada yang bagus, ada yang pakai RTX 350, ada yang pakai RTX 3050, kemudian juga prosesor yang seri H. Tapi secara build quality biasanya tuh ya ini sangat-sangat bare minimum lah. Ya terang aja karena mungkin harus nge-press harga, build quality dikorbanin demi spek yang lebih tinggi. Jadi laptop pertama yang Anda mungkin bisa lirik di sini adalah Asus TUF Gaming ya. Ini adalah salah satu lini laptop gaming budget yang terkenal ya. Karena ROG itu mungkin sudah naik kelas secara branding, jadi ini adalah branding yang di bawahnya ROG. Nah, tapi dapat apa untuk harga segini? Menurut saya lumayan sih. Jadi memang prosesornya itu Intel Gen 12 ya, Core i5. Tapi setidaknya dia sudah dapat GeForce RTX 3050 ya. Memorinya sih memang dia masih 8 GB, tapi bisa di-upgrade kok ke 16 GB. Bahkan sebelum kita beli juga sudah bisa request upgrade. Jadi ya ini mungkin buat Anda yang butuh performa banget, ini bisa jadi pilihan. Tapi ya konsekuensinya banyak kalau Anda pilih laptop gaming. Yang pertama, dia pasti besar ukurannya, 15,6 inci. Ini jelas nggak bisa dengan mudah ditenteng-tenteng. Kemudian beratnya di sini tertulis 2,2 kg. Ini artinya dia itu 50% ya, kurang lebih 50% lebih berat ketimbang laptop-laptop ukuran 14 inci yang non-gaming. Ini garansinya 2 tahun resmi. Dan satu laptop lain yang Anda tuh mungkin bisa lirik juga, yaitu adalah Axio Pongo. Jadi ini sempat jadi Axio Pongo yang generasi pertama itu menurut saya adalah laptop yang unik banget lah, karena dia terpakai prosesor kelas desktop untuk laptop ya, tapi udah nggak gitu lagi. Jadi ini pakai prosesor laptop sekarang yang pakai Core i7 generasi 12 yang 12650H. Graphics cardnya itu lebih bawah ketimbang Asus TUF Gaming tadi, jadi ya cuma RTX 2050, tapi ini nggak buruk-buruk banget juga kok. Ya minimal dia itu untuk aspek lainnya dia cukup generous ya. Jadi dia itu dapat RAM 16 GB dari terpisah 2 slot di sini, bisa di-upgrade juga sampai 64 GB. Layar Full HD,
operating sistemnya juga dapat Windows 11, tapi dia nggak dapat Office Home and Student, dia dapatnya LibreOffice. Tapi LibreOffice itu sebenarnya juga dia itu adalah Office yang gratis ya, jadi Anda nggak perlu beli laptop ini, juga Anda bisa download sendiri. Beratnya sedikit lebih ringan ketimbang yang Asus TUF Gaming tadi, 1,99 kg. Nah, tapi nggak tahu kenapa untuk garansi resminya ini ya, Axio itu untuk laptop gaming dia ngasih sampai 3 tahun ya. Beda dengan Axio yang non-gaming tadi cuma 5 jutaan tadi. Nah, bagaimana dengan MacBook? Karena MacBook itu sendiri sekarang kebanyakan sudah untuk base model ya di bawah 15 juta. Jadi 10 sampai 15 juta. Jadi masuk ke kriteria tadi. Masalahnya di sini kalau untuk laptop MacBook ya, pertama garansinya itu nggak selalu yang dari iBox ya. Jadi beberapa laptop MacBook itu dijual dengan garansi non iBox. Ya untuk garansi iBox itu sendiri reputasinya ada yang bilang bagus, ada yang bilang kurang. Tapi ya minimal dia resmi lah. Kita akan lirik dulu di sini adalah MacBook Air M1. Nah, jadi MacBook Air M1 itu sekarang bisa Anda dapatkan dengan harga di bawah 12 juta, 11 jutaan. Tentu saja ini dengan base model lah, jadi 256GB storage dan 8GB Unified Memory. Dan kalau Anda mau milih MacBook itu, pertama Anda harus pastikan dulu semua software Anda itu jalan di Mac. Jadi jangan sampai nih udah begitu kita pilih MacBook terus nanya lagi, Bang aplikasi ini ada nggak di MacBook, saya butuh ini nih buat kuliah. Ya itu Anda sudah terlambat karena Anda sudah beli laptopnya. Ya memang sih bisa nih laptop MacBook itu diinstal yang namanya Parallels. Jadi kita bisa install Windows dalam MacBook, tapi Windowsnya pun pertama Windowsnya on ARM ya, bukan Windowsnya x86 yang pasti lancar ngejalanin semua program. Ini yang versi ARM, jadi ya mungkin ada beberapa program Windows yang biasanya jalan di x86 tapi nggak jalan di ARM. Yang kedua, kalau Anda itu beli MacBook yang base model dan dipasangkan dengan Parallels ya dan diinstal Windows, RAM Anda itu cuma 8GB. Jadi kalau RAM 8GB diinstal di Windows, dia itu kan harus jalan berbarengan. Jadi macOS jalan, Windows juga jalan. 8GB itu dari pengalaman saya pribadi pakai MacBook Air M1 dan diinstalin Parallels itu sudah empot-empotan lah, susah makanya. Dan artinya Anda tuh masing-masing cuma punya 4GB untuk masing-masing OS. Menurut saya ini sangat-sangat tidak recommended. Jadi kalau Anda kepikiran untuk memakai Windows di MacBook ya minimal jangan beli yang 8GB ya, minimal beli 16GB. Ini kalau dari rekomendasi saya. Dan ada juga pilihan lain kalau Anda tuh pengen beli MacBook, yaitu adalah MacBook Air M2. Sekarang sudah di bawah 15 juta untuk base modelnya. M2 itu menurut saya secara desain dia memang sudah lebih modern dengan ada notch di atasnya itu. Kemudian juga desainnya lebih oke lah, lebih elegan, mirip-mirip dengan MacBook Pro yang 14 inci, 16 inci baru tapi lebih tipis. Dia juga sedikit lebih ringan ketimbang MacBook Air M1 ya. Jadi MacBook Air M1 itu dia 1,3 kg, ini sedikit lebih ringan. Bisa dilihat di sini. Garansi Apple Indonesia atau iBox 1 tahun. Jadi ya saya nggak tahu iBox sebagus apa, tapi minimal dia resmi lah, jadi gampang nyarinya. Nah masalah untuk MacBook Air M2 base model, pertama dia itu untuk yang model 256GB ini dia punya storage speed yang lebih rendah ketimbang yang versi 512GB misalnya. Ini karena dia chip SSD itu cuma pakai yang single channel ya, bukan dual channel seperti yang ada pada M1. Jadi dia lebih lambat secara storage speed ketimbang M1. Antara M1 atau M2 pilih mana? Menurut saya, kalau saya pribadi saya mungkin akan lebih pilih M1 aja ya, karena pertama yang nggak beda-beda jauh amat secara performa dan dia juga sama-sama fanless. Jadi ya mau ngebut-ngebutan juga ini M2 yang seperti yang saya pakai ini adalah M2 tapi bukan yang base model yang versi 512GB storage, 16GB RAM yang sedang saya review. Dan menurut saya sejauh ini saya nggak menemukan perbedaan signifikan banget antara M1 dengan M2 ya secara penggunaan sehari-hari. Jadi kalau untuk keperluan kuliah menurut saya M1 juga sudah cukup banget. Hanya saja M1 dalam kondisi baru mungkin akan semakin langka ya, karena secara resmi dari Apple sendiri M1 itu udah nggak dijual lagi. Oke, demikian aja video recap dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan Anda pilih laptop Anda sesuai dengan kebutuhan Anda dan jangan lupa untuk dicek terlebih dahulu. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda supaya tidak menyesal kemudian. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten lembar teknologi lainnya saja. Terima kasih telah menonton.